yang kali ini dengan tema menggapai pertolongan Allah, yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Sundari Abdillah LC. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmatkan basmalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Bapak Mahmud Sedota. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasan waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wa fi ayatin ukhra qala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur tetap kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman Islam, nikmat istiqomah di dalam Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat yang besar ini bisa kita senantiasa maksimalkan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan tercinta teladan kita
pemberi syafaat kita nanti di yaumil mahsyar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu ikhwan akhwat, apa kabar Anda pagi ini? Alhamdulillah. Senang mendengarnya. Redaksi pertanyaannya saya rubah dan saya ingin mendengar jawabannya. Bapak Ibu ikhwan akhwat calon penghuni surga, apa kabar iman Anda pagi ini? Kayaknya 3 tahun yang lalu saya tanya kalimat ini masih insya Allah juga sampai hari ini. Jadi imannya dikemanakan selama ini? Bapak Ibu, sengaja pagi ini kita berbicara tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul yang eksentriknya sebenarnya bisa kita robah, bukan sekedar menggapai, tetapi dengan kalimat agar selalu ditolong Allah. Dengan tagline kita yang apik juga sebenarnya adalah be spektakuler. Boleh saya oret-oretan pakai papan tulis ya? Ya, saya ulang lagi. Ya, judul menggapai pertolongan Allah bisa kita bikin dengan yang lebih ekstrim, agar selalu ditolong Allah. Tagline-nya adalah be spektakuler. Kata-kata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 rujukan yang kita pakai. Kalau Bapak Ibu merasa agak kejauhan, boleh maju atau papan tulisnya saya dorong ke depan lagi. Berdua kali ya. Penggal kata tenang baru kita rasakan saat kita menyaksikan orang stres atau orang sakit jiwa. Nah, di situ ada kalimat tambahan. Pribadi spektakuler punya cara yang jitu untuk bisa menggapai ketenangan dalam kehidupan. Nah, tapi nanti itu babnya beda. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujukan yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Surah keberapa ya Bapak Ibu? 112. 100 buat kita semua. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah Rabb yang Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin Bapak Ibu, gak harus semuanya, tapi beberapa orang menjawab pertanyaan saya. Cukup dengan 1, paling banyak 2 kata saja tentang pertolongan Allah ini. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, yang antum rasakan selama ini, bahwasanya pertolongan Allah itu bersifat bagaimana? Ada yang menjawab, angkat tangan. Perlu saya tunjuk? Nah, ditunjuk makin gak sopan ya. Ya, yang antum rasakan saja Bapak Ibu selama ini, bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat bagaimana? Ya, Ibu, silakan. Sudah merincikan isinya, spontan, pasti, mendidik, tanpa pamrih, terus menerus, mutlak, dan tetap. Maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan pertolongan karena sifatnya spektakuler, diberikan kepada orang-orang spektakuler, orang-orang yang ajaib. Orang-orang yang spektakuler yang dimaksud adalah orang yang berani menciptakan kondisi spektakuler, kondisi yang ajaib. Karena kalau ditanya, Pak, Bu, maunya ditolong Allah itu setengah-setengah apa full? Jawaban kita pasti full. Nah, untuk full ya harus ajaib kondisinya, karena Allah memberikan pertolongan juga tidak setengah-setengah, berupa wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sejarah panjang kehidupan umat manusia senantiasa diwarnai dengan perang antara nilai-nilai ketulusan dalam kehidupan berhadapan dengan nilai-nilai materialisme
di hadapan umat manusia. Allah membangkitkan nabi dan rasul. Surah Jumu'ah ayat 2 dan 3. Nanti boleh dicek ya. Ada yang pegang Quran? Ada, kalau mana boleh dibuka. Kalau salah kasih tahu ke saya. Surah Jumu'ah surah 62 ayat 2 dan 3. Allah menyebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang membangkitkan seorang rasul dari kalangan umat yang ummi di antara mereka. Yatlu alaihim ayati, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, untuk juga mensucikan jiwa-jiwa mereka, mensucikan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, di sini nih, Rasul itu mengajarkan ke otak-otak mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah, sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan ilmu pengetahuan. Wa huwa min qablu fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya sebelum itu mereka dalam keadaan yang sesat yang nyata senyata-nyatanya. Wahyu diturunkan. Nilai material yang sudah menjadi isme dalam kehidupan dimulai pada kasus Habil dan Qabil. Ada yang ingat bagaimana otak matrek terhadap seseorang di antara mereka? Apa peristiwa yang terjadi antara Habil dan Qabil? Iri hati terhadap apa? Ya, iri hati terhadap pasangan. Tapi tahukah kita, itu hanya puncaknya saja. Proses kebelakangnya, dalam keirian ini terjadi pembunuhan. Siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh? Yang membunuh O apa H? Ko. Yang dibunuh O apa H? Allah meminta, wahai hamba-hambaku, serahkanlah hasil bumimu kepadaku. Habil memilih sayur, buah-buah sayur yang terbagus diserahkan kepada Allah di atas bukit. Sementara Qabil memilih yang terjelek. Itu namanya otak matre. Kalau di kampung, ibu-ibu petani, bapak-bapak petani kadang begitu juga. Buah yang bagus, sayur yang bagus. Keimanan redup, kesehatan dengan makanan terkadang juga tidak terpikirkan. Buktinya banyak orang mengatakan saya bekerja biar bisa makan. Kalau lagi kerja sering lupa makan. Udah jelas terabaikan dua-duanya nih. Bertahan di akal. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Kelihatannya dia bekerja keras, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Tapi yang membayang-bayangi dalam bawah sadarnya, dia mau fight bekerja karena dasarnya 3 tadi. Dia takut. Takut kalau rizkinya tidak jatuh tepat waktu disebabkan pimpinan menilai jelek prestasinya. Yang kedua, dia khawatir kalau pendapatannya turun tapi jumlahnya kurang. Kenapa? Kebanyakan bon di koperasi. Yang ketiga, cemas. Kalaupun turun tepat waktu, jumlahnya utuh, tidak dipotong koperasi. Yang ketiga, temennya datang, lu kan udah gajian, utangin gue dong. Ada yang begitu. Jadi dia khawatir, cemas luar biasa. Ini kalau dasarnya adalah akal. Kita ingin 3 potensi ini gabung jadi satu, ciptakan kondisi spektakuler dalam kehidupan. Siap? Nilai-nilai keimanan, maka seseorang akan mampu menjadikan dirinya diri yang spektakuler, mampu menciptakan kondisi yang spektakuler. Ia bisa berbuat menyelisihi kondisi keumuman. Dia spektakuler meskipun sikapnya tidak populer. Bahkan bagi sebagian orang yang bersandar pada keimanan dianggap sebagai orang yang berjalan di atas jalur anomali kehidupan. Hidupnya tidak normal. Makanya sejarah mengatakan al-mala, para bangsawan yang otaknya bersandar pada materi, menjustifikasi orang-orang beriman adalah orang-orang yang gila. Fir'aun
menuduh Masito sebagai orang yang gila. Kenapa? Ada Tuhan yang berkuasa secara nyata bisa menjamin hidup dan kehidupannya, sementara Masito dia yakin dengan Tuhan yang tidak nampak. Makanya Masito disebut Majnun, gila. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Kenapa? Namrud bingung. Dirinya ini Tuhan yang berkuasa, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tapi Ibrahim dengan gigih mengatakan, antum fil dhalalin mubin. Begitu. Ngomongnya memang nyindirnya ke bapaknya. Ya abati, anta wa qaumuka fil dhalalin mubin. Wahai ayah, engkau dan kaummu betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Meyakini bahwa Namrud yang bisa menjamin hidup dan kehidupan. Maka dipanggil Ibrahim. Begitu dipanggil, diadakan debat terbuka di hadapan khalayak ramai. Paparazi sudah siap mengekspos beritanya. Apa kata Namrud? Ya Ibrahim, siapa sebenarnya Tuhanmu itu? Tuhanku adalah Allah yang Esa. Huwa Rabbuna wa Rabbukum. Dia itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Apa yang dia bisa lakukan? Kata Namrud, dia bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, enteng, wanipiro. Seorang teman bercerita, ketika saya menyimak seorang ustadz bercerita, Ustadz, bahwa riba itu haram, dosanya dosa besar, dan dia memiliki 99 dosa besar, 99 pintu dosa besar. Pintu yang paling rendah, dosanya sama dengan menzinahi ibu kandung. Saya tertegun, kata teman ini. Istri saya kerja di bank multinasional. Berarti saya pun akan riba dong. Saya mengizinkan istri kerja dengan harapan bisa membackup ekonomi keluarga. Pendapatan saya ngepas untuk cicilan mobil, untuk dapur, gak ada keluarga. Tinggal masih ikut mertua. Tapi gimana ya? Bolak-balik. Akhirnya suara keimanan dia menangkan. Dia bilang ke istrinya, "Ma, pikir-pikir, benar kata Ustaz itu. Ayah tahu, kalau pintu yang paling rendahnya saja setara dengan menzinahi ibu kandung. Gak kebayang. Mama tahu kan, Bapak sangat cinta sama ibu Bapak tuh." Berarti mertuanya si istri. Iya. Gak kebayang. Jadi ya, gimana mah kalau mama keluar aja? Istrinya mendengar tawaran keluar dengan nilai keimanan, itu tersenyum sinis. Riba, takut. Kan kalau mama keluar emang bisa nutup biaya rumah tangga. Kamu aja pendapatannya gak cukup Pak buat bayar utang. Mobil gimana nanti? Suaminya diem. Hari berikutnya dirayu lagi. Bu, demi Allah, keluarlah. Istrinya bertanya, kalau saya keluar, Bapak sudah ada gambaran apa? Gambarannya sih kayaknya Bapak bakal diangkat jadi supervisor di kantor. Woro-woronya sudah Bapak dengar. Tapi berapa kompensasinya? Yaitu hanya Allah yang tahu. Keluarlah Bu. Baik, Ibu keluar ya, tapi dengan catatan, orek mati ekonomi kita ada di pundakmu, saya nggak mau tahu. Mobil terbayar, anak sekolah terbayar, jangan sampai kita nggak makan, orang tua saya tahu karena kita tinggal di sini. Oke, Bismillah. Bismillah. Keluar sang istri, cukup jadi IRT. Dapat gajinya dari siapa? Suami. Gaji suami saat itu ketahuan cukup apa nggak cukup? Nggak cukup, realitas. Ini bukan logika lagi, realitas nggak cukup. Tapi bismillah dengan dasar keimanan, tinggalkan riba, berpindah pada jual beli yang halal. Sebagaimana firman Allah menyebutkan, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jual jasa tenagamu aja pada perusahaan yang benar, profesional.
Allah nanti tutup kebutuhanmu, tinggalkan riba. Fajtanibuhu, tinggalkan riba. Apa yang Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, sungguh kami senantiasa menganiaya diri kami sendiri. Masih kurang syukur kami ya Allah jika dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang telah Kau beri. Masih sering ya Allah kami menunda untuk bertobat dari segala maksiat yang kami perbuat, karena kami menyangka kematian kami masih lama menjelang. Masih sedikit ya Allah himpunan amal soleh yang berhasil kami lakukan jika dibandingkan dengan banyaknya umur yang telah Kau anugerahkan. Rabbana, sungguh jika tidak Kau ampuni kami dan tidak Kau kasih sayangi kami, saya kami menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, belas kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana ibu bapak kami telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, kesehatan dan kesembuhan dari segala sakit dan penyakit. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kasih sayangilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.